Halo, selamat datang kembali di Waktu Aku Bercerita. Oke, ini jadi video yang harusnya terbit di minggu lalu. Harusnya rilis di hari Minggu, Senin lah. Tapi karena minggu lalu aku bikin video nggak bikin video sama sekali gue. Minggu lalu tuh benar-benar nggak bikin video sama sekali, cuma bikin kayak video singkat gitu doang, short video. Terus habis itu udah nggak bikin apa-apa lagi. Nah, makanya kita bikin di tengah-tengah minggu sekarang. Oke, jadi ini tetap menceritakan minggu lalu ya. Minggu lalu yang terjadi adalah kita tuh ada nyepi. Buat bikin video short tentang ogoh-ogoh kemarin. Buat yang penasaran videonya nanti lihat aja ya, dicari. Nah, jadi minggu kemarin tuh gue kerja cuma 3 hari. Jadi hari Senin, hari Selasa gue masuk ke kantor, hari Rabu kita nyepi, terus hari Kamis gue WFH di rumah karena kan itu baru selesai nyepi. Jadi buat yang belum tahu nyepi itu apa, nyepi itu adalah kita hanya berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar rumah. Ya semua kegiatan tuh kita cuma boleh di dalam rumah dan nggak boleh ada lampu. Sebenarnya ya kalau ke kamar mandi ya dikit-dikit boleh lah ya. Nggak boleh sih sebenarnya, yang aslinya tuh bener-bener nggak boleh. Tapi ya karena kita pendatang ya mohon maaf, agak-agak dikit-dikit. Kalau di kamar mandi kan kalau malam gitu gelap banget ya Bo, dikit ya abis itu matiin lagi gitu. Ya mohon maaf ya. Kalau pecelang-pecelang yang nonton ya mohon maaf ya gitu. Jadi ya kita tuh nyepi dari tanggal 22 pagi jam 6 pagi sampai tanggal 23 pagi jam 6 juga gitu. Jadi 24 jamnya itu gitu. Nah, jadi tanggal 23 itu gue harus masuk kerja. Tapi karena itu baru selesai nyepi, akhirnya gue diperbolehkan untuk WFH. Dan sebenarnya emang kantor gue tuh sebenarnya remote working, tapi karena beberapa keputusan dari teman-teman lah, itu biar ada kebersamaannya, nggak lepas-lepas banget ya, bolehlah kita di kantor aja, atau juga kantor kan internet udah kencang, jadi ya sudah. Nah, cuma pada hari itu karena satu dan lain hal, karena ya satu dan lain hal lah, akhirnya gue Nah, hari Jumat, jadi di Bali itu kemarin waktu nyepi gue tuh harusnya libur tanggal 22 dan 23, tapi karena 24 gue ujian dan gue belum punya cuti, jadi gue lebih memilih untuk 22 gue nyepi karena memang itu nggak ada internet sama sekali kan. Ada sih sebenarnya wifi, cuma nggak begitu kenceng. 22 nyepi, 23 yang harusnya gue libur itu gue tuker hari, jadi 23 gue masuk, 24 nya gue yang libur. Nah, ketika 24 libur itu gue ujian bahasa Jerman. Oke, sebelum kita masuk bercerita tentang ujian, kita bahas dulu yang hari Senin. Hari Senin tidak ada apa-apa. Di hari Selasa, nah ini hari Selasa pulang kerja tuh gue kebetulan kerja itu cuma diperbolehkan sampai jam 3 karena jalan-jalan tuh udah pada mulai ditutup buat ogoh-ogoh tuh udah mulai masuk ke jalan, udah pada diturunin jalan dan itu akan macet banget. Jadi jam 3 tuh udah pada diizinin buat pulang. Nah, akhirnya jam 3 gue balik, nyampe rumah, rebahan sedikit, terus jam 6 gue mulai nyari ogoh-ogoh dan gue dapet di lapangan puputan, tapi bukan puputan renang, puputan yang sana gitu, agak lumayan jauh, nggak jauh banget sih, lumayan aja gitu. Dan di sana dari jam 6 sampai gue balik ke rumah tuh jam 10. Dan you know what, nih aduh menyedihkan banget sih. Jadi gue tuh uang di dompet itu tinggal 50, bukan uang di dompet, uang yang gue punya keseluruhan tuh cuma 50.000. Pada saat siangnya, ketika gue makan siang itu gue mau nyari makan di luar kan rencananya. Gue selipin di kantong celana yang siang gue pakai. Ternyata nggak ada yang buka nih, warung-warung tempat makan nih nggak ada yang buka nih, udah pada tutup, udah mau nyepi kan. Akhirnya belilah kita online.
masih ada nih kebetulan, walaupun agak jauh kita beli online ya akhirnya. Udah beli online, temen gue nawangin, oh ya udah gue transfer ya. Oke, gue transfer nih, duit gue aku pakai dong, aman. Nyampe rumah, gue ganti celana, jalanlah kita nyari ogoh-ogoh ya kan. Duit udah tinggal segitu-gitunya, Bo. Gue ingat tuh duit masih ada di dompet. Pas gue mau beli minum, kok duitnya nggak ada. Dan lu nggak usah ngomong, kan lu bawa dompet, lu tinggal narik ATM lagi. Hei, itu udah jam 6 lewat dan ATM semuanya sudah pada tidak aktif. Semua ATM sudah dinonaktifkan. Jadi buat yang belum tahu, selama nyepi itu bandara ditutup, ATM dinonaktifkan, provider HP tuh dinonaktifkan. Itu emang ada pemberitahuannya gitu. Dan gue kayak gimana? Gue nggak mungkin beli telur gulung pakai QRIS dong. QRIS ada, tapi gue nggak mungkin beli telur gulung pakai QRIS dong. Gue nggak mungkin beli air minum di abang-abang pakai QRIS dong. Sementara di Kukutan gue tidak melihat adanya Indomaret. Semuanya tuh bener-bener makanan pinggir jalan gitu. Dan dari jam 6 sampai jam 10 gue baru menyadari sekitar jam 8an gue nggak jam 8an gue nggak bawa duit sama sekali gue nggak punya uang. Di situ kayak gue nahan aus, nahan lapar, ngeliat orang makan kok enak tapi aku tidak punya uang. Sudahlah, sedih banget mau pulang sayang, karena itu pengalaman gue seumur hidup kan. Dan itu tuh rame banget, dan kalau lu pulang lu masuk lagi tuh bakal susah banget gitu. Jadi udah nggak bawa duit dah, bodo amat dah. Dan akhirnya gue menahan aus, menahan lapar sampai jam 10 malam. Setelah itu baru pulang ambil motor, ada Circle K, dan ternyata dia masih bisa nerima gesek ATM. Akhirnya masih bisa gesek ATM tapi nggak bisa ambil tunai, jadi cuma bisa gesek doang. Akhirnya ya udah, setidaknya gue masih bisa beli makan, gue masih bisa beli minum pada saat itu. Jadi ya udah, hidup gue masih terselamatkan. Kalau enggak, udah mana besoknya nyepi. Kalau gue sekarang nggak makan malamnya, besok gue udah nggak boleh keluar nih. Sementara gue sudah nyetok makanan, tapi hanya makanan benar-benar cuma buat sehari gitu. Ternyata ketika nyepi, ini udah nih cerita tanggal 21-nya udah selesai nih. Terus tanggal 22 ketika nyepi, gue tuh nggak tahu ya, gue tuh membuat kebaikan apa di masa lalu, tapi gue tuh selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Gue mendapat kosan ini juga, ibu kos gue tuh baik banget. Ketika nyepi, dia itu sangat perhatian banget. Terus dia sangat mengkhawatirkan ini nanti anak kosnya bisa makan apa enggak. Dan dia ketika siang-siang itu, mbak ini ada es, gue dikasih 2 es, esnya enak banget, supaya katanya biar nggak gerah, panas-panas, biar adem. Dikasih es, terus dikasih sop daging, gue dikasih urapnya enak banget lagi. Gue nggak tahu itu urap pelawar ya, gue nggak bisa bedain pokoknya, tapi itu enak banget sih, enak banget gitu. Terus gue juga masak tom yum pada saat itu. Walaupun nggak punya nasi, tapi gue punya roti. Makan deh tuh roti. Roti pakai tom yum, gimana rasanya? Nah tuh gitu. Itu tanggal 23. Tanggal 24 23 kan gue kerja. 23 kerja, ya udah seperti WFH pada umumnya aja, kerja gitu. Terus 24 ujian. Nah ini ujian, aduh teman, setelah persiapan 6 bulan akhirnya kemarin ujian. Gue jabarin dulu ya urutannya. Jadi ujiannya itu kita Sprechen, Lesson, Schreiben, sama Hören. Sprechen itu berbicara. Berbicara kita tuh punya 3 tile, 3 Ausgabe.
Ausgabe. Ausgabe itu tugas, kalau Hausaufgabe itu tugas rumah. Kita punya dry Ausgabe. Tadi boleh ngingetin udah mate. Jadi kita punya di Sprechen itu kita punya dry Ausgabe, yang Teil 1 itu atau Aufgabe 1 itu kita merencanakan sesuatu, dan permasalahannya yang gue tuh ternyata dapet sama teman gue kan, namanya Atap. Si kampret ini, gue tuh udah latihan nih pas masih di ruang tunggu, gue tuh udah latihan nih sama Atap nyiapin apa, nanti perencanaan, kita pakai temanya Geburtstag ya. Geburtstag itu ulang tahun, party, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Kita nyiapin apa aja kalau party, acaranya di mana, bawa apa aja, nah kayak gitu-gitu kita udah nyiapin. Ternyata pas masuk yang disuruh bikin adalah project bikin video. Siapin perencanaan tentang project bikin video, dimana kita harus nyiapin projectnya, dimana projectnya, apa aja yang dibawa, projectnya seperti apa, teksnya ada apa aja. Bahasa Indonesia aja disuruh bikin project tuh gue masih mumet ya. Disuruh bikin project, bikin video aja tuh gue masih mumet, apalagi ini secara Jerman gitu. Lu paham gak sih? Kayak lu harus mikir tuh 3 kali. Mikir tentang project videonya, apa aja yang lo harus bikin. Mikirin bagaimana nerjemahin ke bahasa Jermannya. Ketiga, bagaimana mikirin grammarnya. Otak tuh udah kayak adalah pasrah aja deh. Mana temen gue si kampret ini dia tuh sama sekali nggak baca instruksinya, jadi dia main go ahead aja. Gue tuh udah ngebaca, kita dikasih waktu persiapan 15 menit kan. Di 10 menit yang awal tuh gue emang nyiapin, ini kita ngebahas jadi ada Ausgabe 1 dry. Gue tuh muter-muter ya jelasinnya, cuma ya semoga kalian paham ya. Jadi yang tadi Sprechen itu ada Teil 1 2 dry. Yang Teil 1 itu untuk perencanaan, yang Teil 2 itu bikin presentasi. Untuk yang Teil dry-nya itu bertanya tentang presentasi yang dijabarin temannya, karena kan kita berpasangan ya. Nah, jadi kita dikasih waktu preparation itu 15 menit. Nah, di 15 menit itu gua sudah mempersiapkan 10 menit untuk bikin presentasi, karena presentasi ini kan memang lebih panjang dan itu nilai pribadi kita kan. Jadi gue memang menyiapkan waktu lebih banyak untuk yang ini. Tapi 5 menit ke belakang, abis itu gue mulai masuk nih yang Teil 1. Gue mulai ngeliat, kok gue mulai agak pusing nih sama Teil 1. Kata-katanya banyak yang gue tidak paham, gue juga nggak tahu. Pokoknya kata-katanya banyak yang ancur-ancuran lah, gue nggak tahu. Nah terus gue kan kita hadap-hadapan nih, gue ngeliatin temen gue, ngeliatin si Atat, kok nih orang kagak ngebalik-balik nih. Gue maksudnya pengen kode gitu, ini apa yang mau dibahas. Ternyata dia bener-bener nggak ngebaca sama sekali Teil 1-nya, dan ya go ahead aja. Dan disitu udah ya udahlah, lu mau apa lagi, udah pasrah aja. Kira itu Teil 1-nya berjalan seperti yang sudah kita bisa tebak lah, pasti tidak lancar tentunya. Cuma Teil 2-nya untungnya masih bisa ketolong, dan Teil dry-nya juga masih ya oke lah, masih terselamatkan. Jadi karena kalau gue bilang 50-50 ya karena dari Teil 1 kita hancur-hancuran, tapi ya masih ada, ya mungkin masih ada berbaik hati untuk diselamatkan dari Teil 2 sama dry. Maybe I don't know, but I hope so gitu ya, kita lihat aja. Itu yang Sprechen. Untuk yang lesson, seperti biasa banyak kosakata yang tidak saya mengerti. Ya cuma secara logika kayaknya yang ini, kayaknya kata-katanya mirip tapi kayaknya artinya yang ini. Jadi kayak mengartikan sendiri aja lah, pengertian bebas aja lah. Itu lesson. Yang ketiga Schreiben itu kalau gue pribadi itu cukup lancar. Ya lancar kan belum tentu berhasil. Cuma agak ya dibilang
mungkin grammarnya masih banyak yang ancur, tapi atau kata-katanya sering diulang-ulang, karena kan sebenarnya nggak boleh ya kata-katanya diulang-ulang terus nggak ada variasi kalimat atau kayak gimana gitu. Ya jadi ya selesai, tapi untuk hasilnya seperti apa ya udahlah ya, so makanya gue bilang so ya 50-50 lah ya, lulus atau enggaknya at least 60 udah lulus aja gue udah makasih banget gitu. Itu Schreiben. Keempat, Hieran ya seperti biasa, memang pendengaran gue kan tidak terlalu bagus. Udah kata-katanya yang gue banyak tidak mengerti, ditambah tidak jelas artikulasinya, sudahlah. Jadi ya menang pede, menang hoki aja nanti kalau misalkan emang lulus. Jadi ya gitu deh, 50-50 gitu. Nah terus habis ujian malamnya, jadi rencana tuh gue atau sama Agis tuh pengen ya ke Discord kita ngomongin. Enggak sih, sebenarnya itu cuma kayak bar gitu doang, ke bar mau ya nyanyi dikit lah, joget-joget dikit lah biar nggak puyeng-puyeng amat. Tapi gue memutuskan untuk enggak deh, kayaknya gue tidur aja di rumah lebih baik. Kayaknya gue capek banget, otak ini sedang terperas, gue pengen tidur aja di rumah. Kira Jumat itu nggak jadi, tapi Ata tetap jalan, Agis dan kebetulan sakit, jadi ya udah. Nah terus hari Sabtunya pagi itu gue ke Amet. Biasa itu adalah tempat Amet itu adalah tempat liburan gue dah. Lu di Bali aja kan udah berasa liburan ya. Nah Amet itu tempat liburan gue selama liburan di Bali. Gitu, karena memang jauh banget. Gue dari Denpasar ke Amet itu 2 jam, 2,5 jam lah, 2 jam lah paling cepat mah, 2 jam. Terus ya karena pengalaman yang pertama gue pepe kan, ternyata juga emang cukup capek, nggak capek-capek banget tapi capek gitu. Akhirnya gue memang karena gue pengen memuas-muasin diri gue untuk berenang dengan alat snorkeling gue yang sudah lengkap, yang sudah dikirim dari Jakarta, akhirnya gue memutuskan untuk nginep hari Sabtu dan Minggu. Gue berangkat hari Sabtu setelah ganti oli dan setelah nambal ban dulu karena ban gue sempat bocor. Karena kan gue mau perjalanan jauh, gue harus menyiapkan motor gue seprima mungkin. Akhirnya gue baru berangkat mulai jalan itu jam 10. Enggak deh, iya bener deh, ini jam 10, setengah 11, jam 11 lah. Selesai nambal ban jam 11 lah. Terus nyampe Amet itu jam 1. Sampai Amet jam 1, terus leha-leha dulu jam 2 kita berenang. Lokasi yang paling gue rekomen untuk berenang adalah yang Japanese apa sih yang terdamparnya yang kapal Jepang tenggelam. Nah pokoknya gitu deh, itu bagus banget sih. Loh kalau ke Amet wajib ke situ sih, karena bawah lautnya itu keren banget, indah. Terus di Amet nginepnya di mana? Di Amet itu kemarin gue nginep di Paca Bar and Hostel. Jadi itu emang hostel gitu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bed, ada 16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya 16 bed benar. 16 bed dan 2 kamar mandi. Dan kebetulan satu kamar itu cuma ada 2 orang, gue sama 1 orang lagi. Pemilik itu sih, anaknya pemilik kosannya gitu. Jadi ya udah, harganya gue dapet di angka 48.000. Itu sudah AC, cuma ya sharing bed, maksudnya sharing kamar, sharing room. I don't have problem with that. Dapat ada AC, jadi nggak panas, dapat selimut, kasurnya juga enak, kasurnya empuk, bantalnya juga empuk, dapat handuk juga, dipinjemin handuk. Terus juga dia bawahnya itu kayak bar reggae gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen minum, gak bisa tidur, pengen minum, lu bisa ke barnya dulu.
Terus juga kalau misalkan lagi ada yang manggung itu katanya rame, cuma kebetulan pada saat itu gue datang hari Sabtu, gue nginep di Sabtu malam Minggu. Dan kebetulan memang itu yang nyanyi, yang manggung itu baru datang kemarin hari Jumat malamnya, Jumat malam Sabtunya dia baru manggung, dan nanti baru manggung lagi hari Minggu malam Senin gitu. Jadi kebetulan emang pas gue nginep di situ tuh kosong, jadi agak sepi, cuma ya tidak terlalu buruk gitu, karena memang niat gue sana emang pengen nginep berenang. Udah, gue tuh suka banget berenang sampai hitam. Kelihatan nggak ya? Gue kalau itu kelihatan nggak ya? Tuh, hitamnya itu parah banget, parah banget. Tapi I love myself. Jadi kalau lo ngeliat, ih kok anak hitam banget, iya memang hitam banget, lagi hitam banget. Tapi gue suka hitam yang gue suka. Oke, terus udah. Ini tadi aku setelah udah sekian lama ngidam pengen makan milk crepes, akhirnya tadi dapet beli milk crepes 15.000. Ada pancake durian juga 15.000. Sama ini bakso basreng, bakso goreng itu 30.000 segini gitu. Apa lagi ya, udah 21 menit udah itu aja. Sekian waktu bercerita minggu ini, semoga menghibur dan memberikan informasi baru buat teman sekalian. Sampai berjumpa lagi di waktu bercerita selanjutnya. Oke, bye bye.